Bab 2021, Vena Spiritual. Ya, Yang Mulia, jika ini terus berlanjut, energi spiritual bumi nyata kemungkinan besar akan habis sepenuhnya. Tanpa bumi yang sebenarnya, kita mungkin tidak dapat bertahan lama di hamparan es yang luas ini. Banyak orang di dunia nyata mulai membicarakannya. Lindong tidak ada di sana. Ada desas-desus bahwa dia pergi mencari pembuluh darah spiritual untuk meredakan situasi energi spiritual di bumi yang sebenarnya. Aiden mengangguk dan dengan sabar menjelaskan, semua orang tidak perlu terlalu takut. Jalur seni bela diri memang berbeda dari sistem kultivasi lainnya. Ia lebih berfokus pada penempaan tubuh fisik. Jika seseorang berkultivasi secara ekstrim, ia akan menjadi hukum yang terkuat dan tidak akan membutuhkan bantuan hukum lainnya. Mengenai konsumsi energi spiritual, itu benar. Ini masalah. Setelah mendengar jawaban Aiden, semua orang menghela napas lega. Awalnya, semua orang mengira ada yang tidak beres. Yang Mulia, jika energi spiritual di sini habis, kemana kami harus pergi? Ali bertanya dengan bingung. Seperti yang dikatakan Aiden sebelumnya, benua saat ini masih di bawah kekuasaan Istana Terlarang, dan para prajurit adalah tabu. Sekarang semua orang di seluruh daratan nyata adalah pejuang. Jika semua orang muncul di daratan pada saat yang sama, mereka pasti akan segera dikepung dan dibunuh oleh Istana Terlarang. Berdasarkan pemahamannya tentang Istana Terlarang, mustahil bagi mereka untuk memiliki peluang menang bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Saat Aiden sedang berpikir, Lindong kembali. Dia berlumuran darah dan jelas terluka parah. Para anggota suku di Zendi maju untuk bertanya, dan Aiden juga berjalan mendekat. Kakak Lindong, bagaimana kamu bisa terluka parah seperti ini? Ali bertanya dengan khawatir. Wajah Lindong menjadi pucat, dan dia berkata, saya baru saja keluar untuk mencari urat spiritual dan memang menemukannya. Saya tidak menyangka bahwa sekelompok kultivator juga menemukan urat spiritual ini. Saya bertarung sengit dengan mereka dan untungnya berhasil lolos. Apakah ada biksu yang menemukan tempat ini? Apa yang harus dilakukan? Para anggota suku mulai panik. Aiden berhenti sejenak dan berkata, jangan terlalu panik. Aku akan keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Tuan, saya akan pergi bersama Anda. Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo mengajukan diri. Aku juga ikut. Ali juga berdiri. Aiden tidak menolak. Dia membawa tiga saudara Mo dan Ali dan bergegas ke lapangan es. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Lindong, kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi. Padang es yang luas tak berujung dan salju tebal turun. Ali, yang berada di tahap tengah kultivasi spiritual, tidak dapat menahan suhu yang sangat rendah. Melihat hal itu, Aiden dengan santai melambaikan seberkas cahaya untuk membungkus Ali. Pegunungan besar muncul di depan lapangan es. Pegunungan itu berwarna putih dan sangat mempesona. Energi spiritual di sini memang sangat kaya. Saya rasa memang ada urat nadi spiritual di bawah tanah. Aiden mengingatkan. Bagus. Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo juga turut menyuarakannya. Sepertinya Lindong tidak menemukan tempat yang salah. Aiden berhenti sejenak, lalu memperluas kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak alam spiritual. Setelah sebulan bersembunyi, ia telah membuka level ke-10 dari seni bela diri klasik. Bepergian melintasi hamparan es yang luas, perlindungan pedang tulang naga sejati Zixiao tidak lagi diperlukan. Yang Mulia, bagaimana kalau Anda dan Ali menunggu di sini sementara kami melanjutkan penyelidikan? Lagi pula, ketiga saudara lelaki dari keluarga Mo berada pada tahap awal alam laut kesadaran, jadi mereka berinisiatif untuk menjadi sukarelawan. Aiden tidak menolak dan mengangguk setuju. Ketiga bersaudara itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gunung. Semakin dekat mereka ke gunung, semakin kaya energi spiritual mereka, hingga tingkat yang luar biasa. Benar saja, beberapa kultivator muncul di jantung pegunungan. Para kultivator ini jelas berasal dari dunia kultivasi. Mereka cukup kuat dan semuanya berada di tahap tengah alam laut kesadaran. Meskipun ketiga saudara laki-laki keluarga Mo sangat berhati-hati, mereka tetap ketahuan dalam sekejap. 4 orang di tahap tengah alam laut kesadaran bergegas keluar, dan keempat pikiran ilahi mereka terkunci pada 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo. Siapa ini? Keempat pendeta itu muncul sebagai aliran cahaya, dan semua salju tebal di langit pun tersebar. Ketiga saudara Mo tidak menjawab, tetapi melihat sekeliling dengan hati-hati. Yang paling mereka takutkan adalah identitas mereka akan terbongkar. Begitu terbongkar, semua orang di seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Sepertinya orang-orang ini juga ada di sini untuk mendapatkan urat nadi roh. Mereka kemungkinan besar berada di kelompok yang sama dengan pria tadi. Bunuh mereka semua. Salah satu dari keempatnya berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, mereka berempat langsung bertindak. 4 jimat mengguncang bumi dan menghantam ke arah 3 bersaudara keluarga Mo. Ketiga bersaudara itu berbalik dan hendak pergi, dengan aura prajurit muncul. Itu seorang prajurit. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pejuang? Masih ada prajurit di benua ini. Keempatnya tercengang dan sangat terkejut. Sekarang semua prajurit di seluruh benua telah punah. Baru-baru ini, seorang prajurit bernama Aiden menjadi sangat terkenal, tetapi jelas bahwa ketiga orang ini bukan Aiden. Sangat bagus.
Sepertinya kami berempat diperintahkan untuk mencari urat spiritual, tetapi kami bertemu dengan 3 prajurit dan menangkap mereka. Pemimpin pasti akan memberi kita hadiah. Ya, saat itu, istana terlarang pasti akan memuji Sekte Yunlan kita. Keempatnya adalah kultivator dari Sekte Yunlan, salah satu dari 3 sekte besar Tao. Kekuatan mereka berada di tahap tengah alam laut kesadaran, dan mereka diperintahkan untuk mencari urat spiritual. Ketiga bersaudara keluarga Mo tidak berani melawan dan mundur dengan cepat. Mau lari. Mereka berempat mencibir. Lingkungan sekitar langsung terhalang oleh mereka, ruang terguncang terbuka, dan 4 jimat hendak membunuh 3 saudara laki-laki keluarga Mo dalam satu gerakan. Ketiga bersaudara itu berdiri saling membelakangi, dengan cahaya seni bela diri kemasan yang memancar, menahan serangan keempat orang itu, tetapi jelas bahwa kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Tak lama kemudian, ketiga saudara laki-laki keluarga Mo semuanya terluka ringan. Pada saat ini, Aiden di kejauhan bergegas mendekat. Yang mulia, lari. Ketika ketiga saudara laki-laki keluarga Mo melihat Aiden datang, mereka segera mendesak Aiden untuk melarikan diri. Aiden menggelengkan kepalanya, melirik keempat orang itu, dan berkata, "Kalian dari sekte mana?" Keempatnya mendengus dingin dan melirik Aiden. Melihat bahwa kultivasi Aiden hanya di puncak level Lingtai, mereka menunjukkan penghinaan besar di wajah mereka. "Berani sekali kau, seekor semut biasa dengan tingkat kultivasi spiritual seperti saudara senior, berbicara kepada kami seperti ini. Kami adalah biksu dari Sekte Yunlan." Aiden berhenti sejenak dan berkata, "Orang-orang dari Sekte Yunlan, apa yang kalian inginkan?" "Hahaha. Tentu saja, kami akan menangkap kalian para prajurit dan menyerahkan kalian kepada utusan suci istana terlarang." "Ya." Aiden mencibir. Auranya melonjak, lapisan cahaya seni bela diri kemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan rambut panjangnya berkibar. "Apakah kamu tidak mengenali saya?" Keempat orang itu sedikit terkejut. Mereka menatap Aiden dengan saksama, tetapi tetap tidak mengenalinya. "Kamu hanya seekor semut yang berpura-pura menjadi hantu di sini. Aku akan membunuhmu dengan 1 jari." Seorang biksu berkata dengan marah. "Yang mulia, tolong bawa Ali pergi secepatnya. Kami bertiga akan menghentikan mereka." Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo takut sesuatu akan terjadi pada Aiden, jadi mereka bergegas keluar dengan marah. Aiden tidak panik, dia hanya ingin menguji kemampuan bela dirinya setelah keluar dari kepompong. Seorang kultivator dari Sekte Yunlan mengarahkan jarinya ke arah Aiden dengan cahaya yang berkedip-kedip, bersumpah untuk membunuh Aiden. Seluruh kekuatan Aiden meledak pada saat ini, mencapai kondisi terkuatnya. Dia berteriak pelan dan meninju jari yang menusuk ke bawah. Bang, jari itu masih menembus telapak tangan Aiden, namun juga patah. Bagaimana mungkin? Keempat orang dari Sekte Yunlan sangat terkejut. Bab 2022, Konflik. Dengan tingkat kultivasi tahap tengah alam laut kesadaran, dia tidak dapat membunuh Aiden, yang berada di tahap puncak alam platform roh, hanya dengan 1 jari. Sebaliknya, salah satu jarinya patah. Seni bela diri Aiden meledak dengan cahaya kemasan, dan auranya sangat kuat. Bagus sekali, tampaknya masih banyak prajurit yang bersembunyi di Beiyuan. Keempat biksu dari Sekte Yunlan sangat gembira. Ini adalah pencapaian yang sangat besar. Jika Sekte Yunlan dapat memperolehnya, mereka pasti akan menerima hadiah dari istana terlarang. Pada saat ini, Aiden merasa sangat puas. Tampaknya sistem seni bela diri ini memang luar biasa dan kuat. Dia mengepalkan tinjunya, berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang keempat orang itu. Seni bela diri yang indah ini mengeluarkan potensi tubuh manusia hingga ke titik ekstrim, dan benar-benar membuat salah satu pria mundur berkali-kali. Semut, beraninya sebutir beras bersaing dengan terangnya bulan. Mati. Mereka berempat menjadi sangat marah terhadap Aiden, dan mereka bergabung untuk menamparkan Aiden dengan telapak tangan mereka. 4 tangan besar menghancurkan udara dan secara kolektif menekan Aiden. Termasuk 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo, mereka juga dikunci oleh 4 telapak tangan besar, dan tanah amblas dan pecah berkeping-keping. Cahaya seni bela diri emas meledak dengan hebat di sekujur tubuh Aiden, dan potensi tubuhnya meningkat ke puncak, menahan tekanan dari 4 telapak tangan besar. Pada titik ini, dia mungkin sudah mengerti bahwa jika dia bertarung sendirian, dia yakin dia bisa mengalahkan siapapun dengan keterampilan bela dirinya. Tetapi jika mereka berempat bergabung, dia sama sekali tidak akan bisa menang. Yang mulia, berhati-hatilah. Ketiga saudara Mo berteriak. Bahkan Ali pun khawatir terhadap Aiden dan bergegas maju tanpa menghiraukan apapun. Namun, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Ali dan 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo ditekan di tempat, lutut mereka perlahan-lahan diturunkan dan mereka akan berlutut. Hah! Aiden mendesah. Dia ingin sekali meninggalkan pedangnya, tetapi sekarang dia merasa hal itu tidak mungkin. Pedang. Aiden berteriak pelan. Pedang tulang naga sejati Zixiao muncul dari udara tipis di tangannya, dan kilatan cahaya pedang menguapkan semua salju di langit. Energi pedang tajam terpancar ke segala arah, dengan cepat menghancurkan segalanya. Masing-masing dari mereka memiliki pedang, dan keempat orang dari Sekte Yunlan benar-benar tercengang. Itu kamu. Kau adalah prajurit yang dicari oleh istana terlarang, Aiden.
Aku tidak menyangka kau bersembunyi di tengah udara dingin Beiyuan. Tangkap kamu dan bawa kamu kembali. Hahaha, nilaimu jauh lebih besar daripada urat spiritual. Keempat kultivator dari Sekte Yunlan akhirnya mengenali Aiden. Nama Aiden kini terkenal di seluruh benua. Melihat ekspresi percaya diri keempat orang itu, Aiden mencibir, hanya kalian berempat. Keempatnya mencibir dan meningkatkan serangan mereka. 4 pasang telapak tangan raksasa jatuh, sepenuhnya menekan Aiden. Pada saat yang sama, Aiden mengayunkan pedangnya dengan santai. Cahaya pedang yang cemerlang menembus angkasa, dan energi pedang yang tak tertandingi langsung menghancurkan keempat pasang telapak tangan raksasa. Kemudian kekuatan yang tersisa meledakkan tubuh keempat orang tersebut dalam sekejap. Keempatnya ketakutan, tetapi tidak ada kesempatan. Energi pedang yang tersisa dengan mudah menelan jiwa keempat pria itu. Dalam waktu singkat, keempat pria itu terbunuh, baik tubuh maupun jiwa mereka hancur. Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo, Ali tercengang. Apakah ini kekuatan Aiden yang sebenarnya? Hanya dengan satu ayunan pedang, 4 kultivator di tahap tengah alam laut kesadaran langsung terbunuh. Sungguh mengerikan. Ayo, yang penting kuasai urat spiritual. Aiden menyingkirkan pedang tulang naga sejati Zixiao dan mendesak. Ketiga saudara Mo, Ali dan 3 lainnya akhirnya bereaksi. Pegunungan yang luas itu tampak menonjol di dataran utara yang tak berujung, dan energi spiritual di sekelilingnya luar biasa kaya. Aku akan menghancurkan pegunungan itu, dan kau hanya perlu mengambil urat nadi spiritualnya. Setelah berkata demikian, Aiden melompat ke langit. Akan sulit untuk sepenuhnya menaklukkan pegunungan sebesar itu tanpa pedang tulang naga sejati langit ungu. Pedang itu berkelebat, dan masing-masing orang mengayunkan pedangnya ke bawah. Energi pedang yang tak tertandingi tidak dapat dihentikan dan langsung membelah gunung menjadi 2. Seberkas cahaya melesat ke langit dari retakan itu, memancarkan aura yang menyesakkan. Sebuah urat spiritual tebal sedang menjulang, dan semua energi spiritual menyembur keluar darinya. Spirit Vein sebenarnya adalah batu roh bermutu tinggi yang diperbesar dengan sifat-sifat yang serupa. Namun, energi spiritual yang terkandung dalam urat-urat spiritual cukup untuk mendirikan sebuah sekte. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Mo bergegas masuk dan dengan cepat mengambil urat spiritual itu. Yang mulia, urat spiritual sudah di tangan. Ketiga saudara Mo berteriak pada Aiden yang berada di udara. Oke. Aiden merespons dan terbang turun. Lalu mereka berlima terbang langsung menuju ke tempat yang sebenarnya. Begitu kami kembali ke tanah asli, semua bunga dan tanaman yang layu di tanah asli langsung bersemi kembali. Semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Mo sangat bersemangat saat mereka memegang urat spiritual di tangan mereka. Jika Yang Mulia tidak campur tangan kali ini, kami tidak akan pernah bisa mendapatkan urat spiritual, dan kami bahkan mungkin terbunuh. Ketiga saudara Mo berkata dengan kagum. Lindong mengambil alih urat nadi roh. Dia baru saja bertarung dengan 4 orang dari Sekte Yunlan dan terluka parah agar tidak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang pejuang. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatan keempat orang itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Aiden, 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo, dan Ali. Apakah kau telah memperlihatkan jati dirimu sebagai seorang pejuang? Lindong bertanya. Tentu saja, keempat orang itu adalah guru besar Sekte Yunlan, seorang Taois besar. Ali menjelaskan, dia bahkan mengancam akan menangkap kami semua. Sudah berakhir. Begitu mereka tahu bahwa masih ada prajurit yang selamat di daerah Beiyuan, saya khawatir tidak akan ada kedamaian selamanya. Wajah Lindong berubah sedih. Saudara Lindong baik-baik saja. Tuan telah membunuh mereka semua. Tidak seorang pun akan tahu keberadaan para prajurit itu. Ali melanjutkan. Ketika Lindong mendengar ini, dia merasa luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Aiden sangat aneh, tingkat kultivasinya ada di sana, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang kuat dari Sekte Yunlan? Lindong, apakah kamu tidak percaya? Yang Mulia begitu berkuasa, tak dapat kami bayangkan. Ketiga saudara Mo berkata dengan kagum. Lindong melirik Aiden, hatinya penuh keraguan. Aiden tidak berkata apa-apa, tetapi mengingatkan, kubur dulu urat nadi roh itu ke dalam tanah. Dengan urat spiritual ini, energi spiritual bumi nyata pulih dengan cepat, dan konsentrasinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, yang sangat membantu kultivasi semua orang. Melalui 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo dan Ali, semua orang mengetahui bahwa Aiden lah yang mengambil tindakan. Dia membunuh 4 orang dari Sekte Yunlan dengan 1 pedang dan membelah gunung untuk mendapatkan urat spiritual. Hal ini membuat seluruh penduduk negeri nyata semakin menghormati Aiden dan tampaknya pamor Aiden telah melampaui Lindong. Lindong sangat tidak senang dan merasa marah. Untuk waktu yang lama, dia dan semua orang telah hidup menyendiri di tanah nyata ini. Dia juga membayar banyak untuk semua orang dan baru saat itulah dia membangun posisi dominannya. Namun di luar dugaan, hanya dalam waktu sebulan, ia berhasil dikalahkan oleh Aiden. Dia merasa bahwa Aiden tidak istimewa, dan kultivasinya jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dia hanya beruntung dan memperoleh warisan Chang Yue. Sekarang warisan itu telah dipublikasikan, semua orang dapat berlatih dan memahami tingkat ke-10 dari kitab klasik seni bela diri.
Tentu saja, semua ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah Ali terlalu fanatik terhadap Aiden dan hampir setiap hari menempel pada Aiden. Bab 2023, Tantangan. Hal ini membuat Lindong sangat cemburu. Dia sudah lama memendam perasaan pada Ali, tetapi Ali selalu memperlakukannya seperti saudara. Pada hari ini, seperti biasa, Aiden duduk sendirian di atas batu, menghadap seluruh bumi nyata. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Kalau terus begini, dia tidak tahu kapan dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana terlarang untuk mencari tahu kebenarannya. Kapankah aku mampu menembus semua segel, kembali ke tingkat keabadian sejati, dan meninggalkan dunia ini? Ia merindukan teman-teman lamanya yang kini berada di suatu tempat dan waktu yang tidak diketahui. Luo Fusen, Melissa, Zuo Qiuyiren, Hao Weiren yang sembrono, Xing Wuya, dan Bu Qianqiu yang serius. Bahkan ada saudara perempuan Xia, Raja Donghuang dan putranya, dan putra kaisar, satu-satunya orang yang dianggapnya sebagai saingannya. Begitu juga dengan orang-orang dari klan Taiyan, si anjing kuning besar, binatang pemakan langit, si iblis kecil, dan aku agak merindukan hantu binatang waktu yang sok penting. Kenangan ini terasa sangat jauh, dan dia tidak lagi tahu apapun tentang surga. Sekarang satu-satunya yang menemaninya adalah pedang tulang naga sejati Zixiao dan pohon kuno Yuexi. Bahkan Phoenix Armor dan Heavenly Secret Disc pun hilang, sehingga sulit menggunakan Thunder Eye. Hah! Memikirkan hal ini, Aiden tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas berat. Kakak Aiden, kenapa kamu mendesah? Ali melompat lagi dan duduk di sampingnya. Selama kurun waktu bersama ini, Ali berubah dari yang awalnya takut, menjadi kagum, dan kini menjadi akrab dengannya, dan ia mulai menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Ada beberapa hal yang kukatakan padamu, tapi kau tetap tidak bisa memahaminya. Aiden berkata dengan kecewa. Bagaimana orang bisa mengerti jika Anda tidak memberitahu mereka? Ali mengeluh, Kakak Aiden, kapan kau akan membiarkanku pergi dari sini? Aku tidak pernah pergi dari sini sejak aku masih kecil. Kudengar dunia luar sangat luas dan indah. Mata Ali penuh kerinduan dan dia merindukan dunia yang lebih luas. Ya, dunia di luar sana sangat luas. Aiden mendesah. Ali pun merasa gembira, lalu menarik Aiden sambil berkata, kalau begitu ceritakan padaku, ya. Aiden tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini, setiap kali Ali punya waktu luang, dia akan mengganggu Aiden untuk bercerita tentang dunia luar. Aiden dengan sabar menjelaskan segalanya tentang benua abadi. Semakin Ali mendengarkan, semakin dia jadinya terkejut, penasaran, dan tertarik. Saudara Aiden, benua ini begitu besar, bukankah akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya? Aiden tersenyum dan berkata, selama kultivasimu cukup kuat dan kamu telah melampaui alam manusia, kamu dapat melakukan perjalanan melalui semua surga dan dunia. Apakah langit dan jagat raya ini sangat besar? Ali bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden berdiri, tidak tahu harus berkata apa. Bila benua abadi diibaratkan sebuah kolam kecil, maka langit diibaratkan galaksi yang luas dan lautan yang tak berujung. Baiklah, kau harus berlatih keras. Hanya jika kau sudah cukup kuat, kau bisa meninggalkan tempat ini dan memasuki dunia yang lebih luas. Aiden mengingatkan. Pada saat ini, Lindong sedang menonton semua ini dari jauh. Dia mengepalkan tangannya, kecemburuan membara di dalam hatinya. Sudah terlalu banyak kejadian seperti ini dalam beberapa hari terakhir. Ali terus mengganggu Aiden setiap hari dan sama sekali mengabaikannya. Dia tidak tahan lagi, lalu dia berjalan keluar dan berteriak, Aiden. Aiden tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Lindong yang marah dan bertanya, ada apa? Lindong jelas merasa sedikit malu, menatap Aiden, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian dan berkata, aku ingin bersaing denganmu. Bersaing denganku? Aiden sangat terkejut. Ya, apakah kamu berani bersaing denganku? Lindong bertekad untuk bertarung dan mengalahkan Aiden di depan semua orang, terutama Ali. Ini akan membuktikan siapa prajurit yang paling kuat. Tidak perlu. Aiden menolak dengan tenang. Lin marah dan bertanya, kamu tidak berani. Kakak Lindong, apa maksudmu? Mengapa Anda ingin bersaing dengan saudara Su tanpa alasan? Kata Ali dengan tidak puas. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, menjauhlah darinya. Lindong menjadi semakin marah. Aiden, apakah kamu takut kalah dariku? Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Baiklah, Saudara Lindong, Saudara Aiden takut menyakitimu, jadi kamu masih harus bersaing dengan Saudara Aiden. Kata Ali. Setelah mendengar ini, Lindong menjadi semakin marah. Dia segera menunjukkan kultivasinya yang berada di tahap tengah alam laut kesadaran, dan cahaya seni bela diri kemasan bergulir ke arah Aiden. Lindong, apa maksudmu? Benar-benar menyerang Yang Mulia. Lindong, tidakkah kau pikir kau benar-benar pemimpin kami? Hanya Yang Mulia yang dapat memimpin garis keturunan prajurit kami menjadi lebih kuat dan keluar dari medan es. Ketiga saudaramu datang untuk menanyakan dan memarahi Lindong. Pada saat yang sama, orang lain juga bergegas mendekat. Lindong mendengus dingin dan berkata, hanya orang yang benar-benar kuat yang layak memimpin kita. Dan Aiden hanya beruntung.
Kakak Lindong, kau bertindak terlalu jauh, kata Ali dengan marah. Namun semakin Ali membela Aiden, semakin marah Lindong. Aiden juga mengerutkan kening, dan dia akhirnya melihat sesuatu. Lindong ini mungkin menyukai Ali dan cemburu pada dirinya sendiri. Hal ini membuatnya merasa sangat bosan, tetapi menghadapi provokasi Lindong yang berulang-ulang, Aiden juga ingin memberi Lindong pelajaran. Aiden, kalau kau pengecut, akui saja. Lindong mencoba terus memprovokasi Aiden. Aiden menggelengkan kepalanya dan mendesah, karena kau bersikeras menantangku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Oke. Lindong sangat gembira saat melihat Aiden setuju. Tingkat kultivasi Aiden hanya berada di puncak alam lingkai, dan dia baru saja mengalami terobosan, sementara dia telah mencapai tahap tengah alam laut kesadaran. Ditambah lagi dengan terputusnya hubungan antara kitab bela diri klasik tingkat ke-10 dan pengembangan urat-urat spiritual, pengembangan dirinya yang sudah bertahun-tahun tidak ditingkatkan, menjadi mengendur. Menurutnya, mengalahkan Aiden tidak bisa lebih mudah lagi. Lindong berteriak keras, seluruh aura tubuhnya bergetar, dia mengangkat tangannya dan meninju Aiden. Cahaya tinju yang cemerlang menghancurkan ruang dan menghantam Aiden dengan kekuatan yang luar biasa. Aiden tidak terburu-buru, dia tidak menggunakan pedang tulang naga sejati langit ungu, tetapi hanya mengandalkan keterampilan bela dirinya. Dia menggoyangkan kakinya, tubuhnya bersinar, dan dia mengepalkan tangannya dan maju lurus untuk menghadapi serangan itu. Terdengar suara, ledakan, yang keras dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Lindong sangat terkejut, ini di luar dugaannya. Perbedaan keterampilan mereka begitu besar sehingga mereka dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Aiden, tampaknya kamu memang luar biasa. Mata Lindong menyipit dan dia mengambil tindakan lagi. Serangan ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Kekuatan sihir yang dahsyat melonjak, menghancurkan ruang, dan bahkan berguling ke arah Aiden dengan jejak aura pembunuh. Aiden mengerutkan kening, namun tetap melangkah maju. Seorang pejuang dilahirkan untuk bertarung, berdasarkan pengalaman bela dirinya saat ini. Bila seorang pendekar yang setingkat berhadapan dengan pendekar biasa, maka pendekar itu sudah pasti mempunyai kemampuan untuk membunuh pendekar biasa itu seketika. Dia mengepalkan tinjunya, tubuhnya bersinar saat dia menerima gelombang demi gelombang serangan Lindong. Retak cahaya keemasan yang melindungi tubuh Aiden mulai hancur, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pecah. Bagaimanapun, dia telah menahan sedikitnya ribuan pukulan dari Lindong dalam waktu yang singkat. Bab 2024, Membawa Serigala Masuk. Kekuatan Lindong sangat rata-rata, meskipun wilayahnya juga berada di tahap tengah alam laut kesadaran, tetapi dalam hal kekuatan tempur. Jauh lebih rendah daripada kesadaran spiritual tingkat kedua di Istana Terlarang, atau bahkan kultivator lain di alam yang sama. Hal ini disebabkan karena sebelumnya jalan tersebut sudah pernah terblokir, sehingga mengakibatkan pondasinya tidak stabil. Namun, Lindong merasa bangga dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa ia dapat disebut jenius hanya karena ia telah menemukan segalanya sendiri. Namun, pada kenyataannya, ia hanyalah seekor katak dalam sumur. Melihat bahwa dia tidak mampu mengalahkan Aiden sepenuhnya, dan Aiden menjadi semakin kuat seiring berjalannya pertempuran, Lindong merasa terhina. Dia terus mengintensifkan serangannya dan menyerbu ke arah Aiden seperti orang gila. Sifat tantangan ini telah berubah, dan Lindong menjadi benar-benar gila. Yang lain juga memperhatikannya dan mencoba menghalanginya. Lindong, kau sudah keterlaluan. Kau tidak menghormati Yang Mulia. Lindong, berhenti sekarang juga. Kakak Lindong, ada apa denganmu? Aiden juga terdiam. Orang ini terlalu berpikiran sempit dan menganggap dirinya sebagai musuh bebuyutannya. Kalau saja dia tidak hati-hati, Aiden akan terkena pukulan keras dan tubuhnya akan terpental mundur dengan cepat. Melihat kesempatan itu, Lindong meraung, langsung menerobos ruang dan menukik ke bawah. Aiden tidak ingin membuang-buang waktu, jadi dia mengerahkan seluruh tenaganya ke tinjunya. 5 tingkat pertama dari tingkat ke-10 kitab suci bela diri klasik berkelebat dalam pikirannya dalam sekejap, dan kilatan cahaya pun muncul. Kekuatan tinju Aiden secara langsung menghancurkan cahaya tinju Lindong, lalu menjatuhkannya. Lindong terkejut dan segera bangkit dari tanah. Tatapan tajam muncul di matanya, dan dia berteriak untuk terus berlari ke arah Aiden. Kakak Lindong, kamu lulus. Melihat ini, Ali bergegas maju untuk menghentikan Lindong. Ketiga saudaramu juga mengikuti dan berkata, Lindong, kamu sudah kalah, apakah kamu masih ingin bertarung dengan Yang Mulia? Jika kamu melakukan ini, kami tidak akan pernah menuruti perintahmu. Wajah Lindong menjadi pucat dan dia menatap Aiden dengan tidak yakin. Aiden menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidaklah memalukan bagimu untuk kalah dariku. Aiden, jangan terlalu bangga, kamu hanya beruntung. Lindong tidak mendengarkan sama sekali dan mulai berteriak. Dia melepaskan diri dari semua orang dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat keluar dari dunia nyata. Yang Mulia, mohon jangan berdebat dengan Lindong. Saya rasa dia iri pada Anda. Motian memberi saran. Tuan, saya minta maaf atas nama saudara Lindong. Dia bukan orang jahat. Dia mungkin telah terprovokasi oleh sesuatu. Ali juga mengatakan. Aiden tidak ingin berdebat dengan Lindong, jadi dia mengabaikannya.
Cepat atau lambat dia akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga. Musuh-musuhnya adalah eksistensi yang tidak terbayangkan oleh makhluk-makhluk di dunia ini, jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan Lindong untuk mendapatkan kekuasaan? Semua ini hanyalah pikiran sepihak Lindong sendiri. Lindong pergi, merasa harga dirinya telah hancur. Dalam kemarahan, dia terbang dan meninggalkan Zendi. Dia melakukan perjalanan melalui hamparan es yang luas dan tiba di benua ini. Berhenti, siapa kamu? Di perbatasan ladang es utara, Lindong dihentikan oleh 3 pembudidaya. Aura ketiga kultivator ini melonjak, dan mereka semua telah mencapai tahap tengah alam laut kesadaran. Lindong berhenti, menatap ketiga orang itu, dan bertanya, apa yang ingin kalian lakukan? Basis kultivasi ketiga kultivator ini mirip dengan Lindong, dan mereka semua adalah murid Sekte Yunlan. Belum lama ini, Sekte Yunlan mengirim 4 orang ahli untuk mencari urat spiritual. Mereka pergi selama beberapa hari dan tidak ada kabar sejak saat itu. Oleh karena itu, Sekte Yunlan mengirim 3 murid lagi untuk mencarinya. Tepat saat ketiganya hendak memasuki lapangan es, mereka kebetulan melihat Lindong berjalan keluar dari lapangan es. Kami dari Sekte Yunlan. Beberapa hari yang lalu, seorang murid dari sekte kami pergi ke kedalaman ladang es untuk mencari urat spiritual dan belum kembali. Aku baru saja melihatmu berjalan keluar dari lapangan es, jadi aku datang untuk bertanya padamu. Ketika Lindong mendengar ini, dia segera menyadari bahwa ketiga orang ini berada dalam kelompok yang sama dengan 4 orang sebelumnya. Memikirkan hal ini, Lindong pun punya ide. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Aiden. Ternyata dia adalah Master Sekte Yunlan. Lindong tersenyum dan berkata dengan hormat, keempat orang dewasa itu telah hancur total. Apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang berani membunuh murid-murid Sekte Yunlanku? Ketiga lelaki itu menjadi geram ketika mendengar hal itu, dan aura pembunuh pun keluar dari diri mereka. Lindong memanfaatkan kesempatan itu dan segera menjelaskan, Tuan-tuan, mohon dengarkan penjelasan saya. Saat dia berbicara, Lindong menambahkan bahan bakar ke dalam api. Orang yang membunuh keempat orang dewasa itu adalah seorang prajurit bernama Aiden. Prajurit, Aiden. Apa? Itu Aiden. 3 orang dari Sekte Yunlan terkejut. Apakah ini benar? Salah satu orang yang menunggu Lindong bertanya dengan tegas. Jika kau berbohong sedikit saja, kau menipu Sekte Yunlan kami, dan aku akan menekan jiwamu selamanya. Lindong tertawa dan berkata, beraninya aku menyinggung Tuan Sekte Yunlan. Di mana Aiden sekarang? Satu orang bertanya. Lindong kini dalam dilema. Jika dia memberitahu lokasi pasti Aiden, meskipun dia bisa menyingkirkan Aiden, itu juga akan melibatkan semua orang di seluruh negeri nyata. Tetapi jika kita tidak melakukan ini, tidak ada cara untuk menyingkirkan Aiden. 3 orang dewasa, silakan ikuti aku. Lindong memikirkannya, lalu kembali ke lapangan es lagi. Ketiga orang dari Sekte Yunlan tidak banyak memikirkannya dan mengikutinya. Ketiga tuanku, sejujurnya, Aiden dan aku adalah musuh. Jika kau berjanji tidak akan menyakiti siapapun, aku akan membawamu mencari Aiden. Lindong berkata dengan naif. Para biksu Zendi tidak pernah meninggalkan ladang es dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Karena idenya sangat sederhana, ketiga orang dari Sekte Yunlan semuanya terkejut ketika Lindong mengatakan ini, dan mereka memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Apakah ada orang bodoh seperti itu di dunia? Baiklah, kami berjanji padamu. Ketiganya saling berpandangan dan mencibir. Sebelum Lindong tahu alasannya, kultivasinya tiba-tiba berkembang dan cahaya kemasan seni bela diri muncul. Prajurit, kau juga seorang prajurit. Ketiga pria itu langsung menunjukkan niat membunuh, tetapi segera tenang. Mereka bertiga samar-samar merasa bahwa mereka mungkin dapat mencapai prestasi besar kali ini. Aku juga seorang pejuang. Aku bisa membawamu mencari Aiden, tetapi kau harus bersumpah demi surga bahwa kau tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kata Lindong. Mereka bertiga bahkan tidak berpikir 2 kali dan bersumpah kepada surga bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun. Bisakah kau beritahu kami di mana Aiden sekarang? Seseorang berkata dengan dingin. Miliaran mil jauhnya dari sini, di seberang padang es, ada tanah yang diberkati dengan 4 musim semi. Orang-orangku tinggal di sana, dan kami semua adalah keturunan para pejuang aliansi bela diri saat itu. Aiden tiba-tiba datang ke sini belum lama ini dan sekarang memiliki kendali atas seluruh tanah nyata. Sejujurnya, Aiden ini sangat aneh. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku meninggalkan Zendi. Ketiga penguasa Sekte Yunlan sangat gembira, wajah mereka tiba-tiba berubah, dipenuhi niat membunuh. Bagus sekali, aku tidak menyangka ada begitu banyak garis keturunan prajurit yang tersembunyi di benua ini. Bagus sekali, jika kita bisa membasmi kalian semua dan menyerahkan kalian ke istana terlarang, itu akan menjadi pencapaian besar bagi Sekte Yunlan kita. Hahaha, Tuhan tolong aku. Kau ingin menyesalinya. Lindong melihat ada sesuatu yang salah dan langsung menjadi waspada. Ya, ada orang-orang bodoh seperti itu di dunia. Tapi jangan khawatir, kami akan meninggalkanmu tubuh yang utuh sehingga kau bisa mati dengan nyaman. Saat mereka berbicara, mereka bertiga mengambil tindakan dan memblokir ruang di sekitarnya.
Bab 2025, Sekte Yunlan. Lindong tercengang, dan dia masih memarahi pihak lain, kamu tercela dan tidak tahu malu, dan kamu tidak menepati janjimu. Mereka bertiga bergabung untuk membunuh Lindong, dan Lindong sangat percaya diri pada awalnya. Dia melatih mantra sihirnya, dan cahaya seni bela diri kemasan melonjak saat dia bertarung melawan ketiga orang itu. Namun tak lama kemudian Lindong tertegun dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan bertarung yang dibanggakannya sama sekali tidak berguna di bawah pengepungan tiga tuan dari Sekte Yunlan. Ketiga jimat itu langsung menghancurkan pertahanan Lindong dan melukainya dengan parah. Kirim sinyal segera untuk memberitahu para penguasa sekte. Seorang guru dari Sekte Yunlan berteriak keras. Anda. Lindong menyesalinya sekarang, tapi sudah terlambat. Dia sama sekali tidak bisa lepas dari cengkeraman ketiga orang ini. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh ketiga orang ini. Jaga perilaku baikmu, atau kami akan membuatmu berharap mati. Tak lama kemudian, cahaya warna-warni berkelebat di langit di tepi padang es, ruang itu terus terpecah-pecah, dan orang-orang kuat menyerbu keluar dari sana. Orang tua yang memimpin adalah pemimpin Sekte Yunlan, Ni Qingtian. Apa itu? Ni Qingtian muncul dari udara dan menatap dengan anggun ke arah ketiga murid di bawah. Tuan, kami telah menangkap seorang prajurit. Mereka bertiga berkata dengan hormat. Prajurit. Mata Ni Qingtian berbinar, dan aura keilahian yang kuat langsung menyelimuti Lindong yang terluka. Tuan, menurut orang ini, masih ada sekelompok keturunan dari aliansi bela diri sebelumnya yang tinggal jauh di dalam ladang es, dan Aiden juga ada di sana. Apa? Apakah berita ini benar? Sekarang Ni Qingtian tidak bisa lagi duduk diam. Jika dia bisa menangkap Aiden, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pada saat itu, Anda pasti akan menerima hadiah dari Istana Terlarang. Guru, itu benar sekali, itulah sebabnya kami berani mengambil risiko dan mengeluarkan perintah Yunlan. Bagus, bagus, sangat bagus. Ni Qingtian tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangan dan meraih Lindong dari tanah, lalu bertanya, pimpin jalan. Lindong menggertakkan giginya, merasakan penyesalan tak berujung di dalam hatinya. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari betapa naif dan piciknya dia di masa lalu. Belum lagi memprovokasi Ni Qingtian, bahkan jika menghadapi seorang kultivator Sekte Yunlan dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia akan sama rentannya. Pada saat ini, saat dipegang oleh Ni Qingtian, dia merasa seperti sedang menghadapi gunung dan sulit baginya untuk bernapas. Semua murid Sekte Yunlan dengarkan perintahku. Kepung dan musnahkan prajurit yang tersisa dengan seluruh kekuatan kita dan tangkap Aiden hidup-hidup. Tiba-tiba, banyak biksu Sekte Yunlan muncul di langit dan mengikuti Ni Qingtian terbang menuju kedalaman Beiyuan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, di bumi nyata jauh di Kitahara. 10 hari telah berlalu sejak Lindong menghilang, dan tidak seorang pun terlalu memikirkannya selama 10 hari ini. Hanya Ali yang menunjukkan ekspresi khawatir di antara alisnya. Aiden dapat melihat bahwa Ali sebenarnya sangat menyukai Lindong. Hanya saja Lindong berpikiran sempit, jadi hal seperti itu terjadi. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi? Ketiga saudara Mo bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, Aiden juga mengungkapkan bahwa dia akan pergi dan tidak mungkin baginya untuk tinggal di dunia nyata selamanya. Aiden mengangguk dan berkata, saya datang dari dunia yang lebih luas, dan saya akan meninggalkannya suatu hari nanti. Saya telah mencetak salinan kitab suci seni bela diri tingkat ke-10 dengan kesadaran ilahi saya, dan akan meninggalkan aslinya di sini untuk Anda praktikkan. Yang mulia, apakah ini karena Lindong? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun Lindong telah memberikan kontribusi besar bagi Zendi, dia berpikiran sempit dan tidak mungkin memimpin kita keluar, apalagi mempromosikan pengembangan prajurit dan melawan Istana Terlarang. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lindong, tapi kamu bisa tenang saja. Sebelum aku pergi, aku akan menghancurkan Istana Terlarang dan membuktikan diriku kepada para prajurit. Pada saat ini, pedang tulang naga sejati Zixiao tiba-tiba mulai bergemuruh. Oh tidak, ada sesuatu yang terjadi. Wajah Aiden berubah. Seiring meningkatnya level kultivasinya, kemampuan persepsi pedang tulang naga sejati Zixiao menjadi semakin kuat, dan sudah dapat memberikan peringatan dini. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Mo dan yang lainnya tidak merasa ada yang salah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Aiden, mereka menjadi gugup. Seharusnya ada orang kuat yang datang, beritahu semua orang untuk bersiap. Aiden berkata demikian, lalu pedang biasa di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menyerbu keluar. Di hamparan es yang luas, badai salju menutupi segalanya. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi terbelah. Sinar cahaya muncul dari langit, menutupi sekeliling. Lalu satu demi satu sosok bergegas keluar. Itu seluruh Sekte Yunlan. Dalam sekejap, puluhan pikiran ilahi yang kuat menyapu bumi nyata. Guru, sepertinya ini dia. Seorang ahli dari Sekte Yunlan berkata dengan gembira. Oke. Ni Qingtian sangat gembira. Dia baru saja menggunakan indera ilahinya untuk memindai area tersebut dan menemukan ratusan prajurit.
Prajurit-prajurit ini memiliki basis kultivasi yang rendah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aiden, tiga bersaudara Mo dan yang lainnya juga melihat Niking Tian dan kelompoknya. Lindonglah yang mengkhianati kita. Lindong, kau binatang buas. Semuanya, bersiap untuk bertempur. Ketiga saudara Mo itu melihat Lindong sekilas. Pada saat ini, Lindong ditekan oleh Niking Tian sendiri dan tubuhnya berlumuran darah. Kakak Lindong, bagaimana mungkin kau mengkhianati kami? Kau, Ali juga sangat marah. Ia masih khawatir dengan keselamatan Lindong, tetapi ia tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Semua orang di Zendi panik. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, meskipun Zendi memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Aiden sekarang telah menjadi tulang punggung semua orang di tanah nyata ini. Aiden melirik lelaki tua di depan. Tatapan matanya tegas dan tak kenal takut, dan pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya mulai bersinar. Satu orang dan satu pedang, inilah simbol Aiden. Para Master Sekte Yunlan semuanya melihat Aiden dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aiden adalah orang yang dicari di Istana Terlarang, dan akan ada hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Namun, demi menjaga martabatnya sendiri, Istana Terlarang tidak dengan sengaja menonjolkan kekuatan Aiden kepada dunia luar. Hal ini juga menyebabkan situasi yang mirip dengan yang terjadi pada Sekte Yunlan, di mana setiap orang merasa bahwa selama mereka menemukan Aiden, menangkapnya akan menjadi masalah sekejap jari. Apakah orang di depan kita adalah prajurit Aiden? Niking Tian mengaktifkan kekuatan sihirnya dan berteriak keras. Aiden mencibir, mengarahkan pedangnya, dan berkata, "Namaku Aiden, siapa kamu?" "Bagus sekali, asalkan aku tidak menemukan orang yang salah." Niking Tian tertawa terbahak-bahak, "Saya adalah pemimpin Sekte Yunlan, Niking Tian." "Jadi mereka dari Sekte Yunlan." Aiden tampak bijaksana. "Aiden, kepalamu sekarang sangat berharga. Apakah kau ingin berlutut dan menerima kematian, atau kau ingin aku datang dan mengambil kepalamu dan membawamu ke Istana Terlarang untuk dihukum?" Kata Niking Tian dengan nada meremehkan. Aiden mencibir saat mendengarnya. "Apakah kamu percaya diri? Beraninya kau tidak berlutut di hadapan pemimpinku. Kau mau mati. Membunuh." Beberapa Master Sekte Yunlan mulai berteriak, tapi itu jelas menggelikan. Aiden bahkan tidak menganggap serius Istana Terlarang, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius pemimpin Sekte Yunlan? "Aku tidak menyangka ini. Aku tidak menyangka begitu banyak garis keturunan prajurit akan berkumpul di sini. Pastilah kehendak Tuhan bahwa Sekte Yunlanku adalah yang pertama menemukannya." Hahaha. Niking Tian tertawa penuh kemenangan. Dengan lambaian tangannya, aura para Master Sekte Yunlan meledak keluar, menekan badai salju di mana-mana dan sepenuhnya menyegel ruang di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Lindong yang sedang sekarat akhirnya meneteskan air mata penyesalan. Dia tahu bahwa semua ini karena dirinya, dan semua anggota sukunya mungkin akan mati hari ini. "Ali, saudara-saudara sesuku, saya minta maaf." Lindong meraung, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Tiga bersaudara Mo dan banyak anggota klan sangat marah. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa orang yang mengkhianati tanah sebenarnya adalah Lindong. "Sebentar lagi, aku akan secara pribadi mengajakmu ke jalan menuju reuni." Niking Tian mendengus dingin dan benar-benar melakukannya sendiri. Kekuatan sihir di puncak alam laut kesadaran tidak boleh diremehkan. Kekuatan itu langsung menghancurkan ruang dan berubah menjadi bola-bola cahaya keemasan yang turun dari langit, menghancurkan seluruh bumi yang nyata dengan satu pukulan. Tiga bersaudara dari keluarga Mo memiliki tingkat kultivasi tertinggi di dunia nyata, semuanya berada pada tahap awal alam laut kesadaran. Bahkan jika kekuatan semua orang digabungkan, mustahil untuk menahan serangan Niking Tian. Sungai-sungai di seluruh Zendi meluap, dan banyak pohon besar tumbang. Semua orang di dunia nyata merasakan aura pembunuh. Kiamat sudah dekat dan tak seorang pun bisa menolaknya. Bagaimanapun, Niking Tian adalah orang kuat yang terkenal di dunia kultivasi, dan Sekte Yunlan adalah salah satu dari tiga raksasa. Niking Tian yang kuat berubah menjadi sepasang telapak tangan besar, yang memancarkan kekuatan magis yang luar biasa dan menutupi seluruh bumi dalam sekejap mata. Segala sesuatu di bumi benar-benar diserang. Tanah mulai retak dan kehancuran sudah di depan mata. Ketiga saudara Mo, bersama Ali dan banyak anggota klan, mulai menyerang pohon palem raksasa yang menutupi langit itu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Semua serangan membombardir pohon palem raksasa itu, hanya menimbulkan riak kecil. "Kalian para prajurit sisa tidak perlu berjuang sia-sia. Itu tidak ada gunanya." Niking Tian berkata dengan percaya diri sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Kebencian apa yang dimiliki para prajurit terhadap Sekte Yunlanmu?" Aiden berbicara dengan suara dingin. Pertanyaan ini membuat semua orang di Sekte Yunlan tercengang sejenak. Pada masa kejayaannya, aliansi bela diri tidak menyinggung pihak manapun di benua ini, baik mereka adalah pembudidaya Taoisme maupun setan. Sebenarnya, mereka tidak memiliki kebencian terhadap aliansi bela diri. Alasan mengapa mereka begitu memusuhi para prajurit adalah karena perintah dari Istana Terlarang. "Apakah kamu tidak pernah memikirkan apa yang disebut peran Istana Terlarang?" Aiden menghardik.
Istana terlarang adalah kebohongan, yang menggoda para kultivator berbakat dari seluruh benua untuk naik ke apa yang disebut alam dewa surgawi, dan kemudian merampas jiwa mereka untuk disempurnakan. Tampaknya mereka yang mengikuti aku akan makmur, dan mereka yang menentang aku akan binasa. Sebagai salah satu dari 3 sekte besar Taoisme, bagaimana mungkin sekte Yunlan bersedia mengikuti perintah istana terlarang? Apakah kamu tidak mendengar tentang pertarunganku melawan istana terlarang dengan sekte iblis surgawi dan sekte 10.000 iblis di dunia kultivasi iblis? Serangkaian pertanyaan Aiden mengejutkan semua orang di sekte Yunlan. Bersambung.